Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang salah satu kisah yang pernah terjadi di Indonesia, di mana ada seorang pria yang melakukan pembunuhan terhadap 11 orang dengan cara memutilasi mereka dan bahkan korbannya ada seorang artis. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Ferry Idam Henyansyah, atau yang dikenal dengan panggilan Rian alias Rian Jombang yang lahir pada tanggal 1 Februari 1978, ia adalah seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat yang termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap pula bahwa Rian telah melakukan beberapa pembunuhan lainnya dan dia mengubur para korbannya di halaman belakang rumahnya di Jombang. Atas kejahatannya, ia dijatuhi dengan hukuman mati. Kasus pembunuhan Rian Jombang pertama kali terungkap ke publik pada tanggal 12 Juli 2008. Pada saat itu, sesosok mayat seorang manajer di perusahaan swasta di Jakarta bernama Heri Santoso yang berusia 40 tahun ditemukan di dekat kebun binatang, Jakarta Selatan. Rian membunuh Heri karena ia merasa cemburu kepada korban. Perasaan cemburu tersebut muncul karena korban tertarik dengan Noval yang merupakan kekasih dari Rian sendiri. Jejak Rian terendus ketika wajahnya terekam kamera CCTV saat sedang mengambil uang dari ATM milik Heri. Setelah jasad Heri ditemukan dengan kondisi yang sudah dimutilasi, muncul lagi laporan bahwa ada warga yang kehilangan anggota keluarganya. Warga tersebut mengaku bahwa anggota keluarganya mempunyai hubungan yang dekat dengan Rian. Setelah diringkus, Rian mengaku bahwa ia tidak hanya membunuh Heri, tetapi ada 10 orang lain yang juga dihabisi nyawanya oleh Rian di Jombang. Polisi yang mengumpulkan keterangan dari Rian menemukan 4 kerangka manusia di bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua pelaku di Jombang, Jawa Timur. Tak hanya itu, polisi juga menemukan 6 korban lainnya yang dikuburkan di halaman belakang rumahnya. Bila ditotal, jasad yang menjadi korban pembunuhan dari Rian berjumlah 11 orang. Salah satu korban Rian diduga adalah seorang pesinetron muda yang bernama Grady Adam. Kebetulan korban yang merupakan finalis MTV VJ Hunt ini juga kerabat jauh dari artis Rima Melati dan Frans Tambunan. Berita ini sontak membuat Rima dan Frans terpukul. Menurut Rima, ia memang jarang bertemu langsung dengan Grady. Namun, Grady sering memberi kabar kepada Rima. Menurut Rima, Grady ini orangnya aktif dan punya banyak teman. Bukan hanya Rima dan Frans yang terpukul akan berita tersebut, tetapi sejumlah artis juga mengutuk perbuatan Rian tersebut. Ibu Rian yang bernama Kaisatun yang berusia 55 tahun saat itu mengaku bahwa buah hatinya yaitu Rian, pernah melontarkan ancaman pembunuhan. Kaisatun juga pernah dikejar-kejar oleh Rian yang memegang pisau karena mengetahui hubungan sesama jenis yang dilakukan Rian dengan pria lain. Kaisatun mengaku orientasi seksual anaknya mulai berubah sejak tahun 1990-an saat ia masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Pembunuhan yang dilakukan Rian terhadap Heri memang didasari karena rasa cemburu akibat hubungan sesama jenis. Namun, korban lain yang turut dihabisi nyawanya oleh Rian ternyata tidak terkait dengan hal tersebut. Rian membunuh korban lainnya karena motif ekonomi. Rian awalnya mengajak korban ke rumah orang tuanya. Dan setelah itu, mereka membantai dan merampas barang berharga milik korbannya. Tidak hanya itu, Rian menghabisi nyawa korban Heri Santoso lalu memutilasinya menjadi 7 bagian. Ironisnya, tindakan sadis itu dilakukan terdakwa dalam keadaan tenang menurut keterangan ahli forensik Dr. Munim Idris di depan persidangan. Atas perbuatannya, Rian dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Rian sempat mengajukan banding dan kasasi namun semuanya ditolak. Namun hingga saat ini, saat video ini dibuat, Rian belum dieksekusi mati dan masih mendekam di dalam lapas khusus 2A Gunung Sindur Bogor. Sekian video kali ini. Jika teman-teman mempunyai saran untuk video selanjutnya dapat menuliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.